Gimana, Pak? Fenomena geng motor mulai terjadi di beberapa wilayah. Mereka berbuat onar hingga melakukan tindak kriminal. Beberapa pelaku bahkan dengan tega memperkosa hingga membunuh korbannya. Ya, lalu bagaimana fenomena geng motor kembali menyeruak di masyarakat? Dan terdengar kabar jika geng motor telah berjaring dan terorganisir dengan geng motor yang lainnya. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan kriminolog Mas Erlangga Masdiana, sudah ada di studio. Terima kasih Mas Erlangga atas Selamat malam, Mas. Ya, dan kita juga telah tersambung dengan pelaku sekaligus kepala geng motor di Pekanbaru, Mardijo alias Klewang. Sementara di Bandung sudah ada Taufik yang merupakan sekretaris dari XTC. Saya akan langsung ke Pak Mardijo yang ada di Pekanbaru Riau. Pak Mardijo, Anda menghadapi dakwaan melakukan pemerkosaan. Anda bisa menceritakan dakwaan tersebut kapan terjadinya? Bisa diulangi Pak Mardijo? Ya, kita pemerkosaan nggak ada. Tidak ada. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu bila tidak ada pemerkosaan? Ya, kita itu nggak tahu. Bisa diulangi, Pak? Ya, dia nggak tahu soal itu. Anggota kita yang ada. Bapak, benarkah bahwa kelompok Anda ini merupakan sekumpulan orang yang terkumpul dalam geng motor, Pak? Ya, Ya, kelompok apa itu, Pak? udah sih. Geng motor XTC. Waktu Anda tertangkap oleh polisi, bagaimana ceritanya Pak? Dia lagi scam. Lalu kebetulan datang. Datang kita nggak hari. Ada 2 orang lari, 3 orang. Jadi kita kabur. Pak Mardijo, maaf saya potong, boleh diulangi kembali karena suara Anda tidak terlalu jelas kami dengar di sini. Bagaimana pada saat itu Anda bisa tertangkap oleh petugas, Pak? Ya, saya waktu itu belum nampak. 6 orang, 3 menangkap 3 hari. Ya, saya 3 orang menangkap 3 orang lari. Baik. Kita akan ke Mas Dadan yang ada di Bandung, merupakan sekretaris dari XTC. Selamat petang, Mas Dadan. Iya, Iya. datang kembali. Mas Dadan, apakah betul memang kelompok XTC ini memang sudah melebar hingga ke Pekanbaru, Mas? Betul, memang ada masalah dari Kepulauan Riau, betul. Tapi saya tidak tahu. Orang-orang ini tidak terkoordinir dan mereka tidak tahu, tidak ada informasi ke pusat. Dan kami, selaku saya sendiri, saya datang ke kota Batam, Tanjung Pinang, dan saya ingin ketemu sekali dengan yang namanya XTC Pekanbaru. Mereka nol. Mereka nol. Bagaimana, Pak? Maksudnya? Saya baru 2 bulan, saya pulang dari Batam. Jadi apakah Anda mengenal dengan Pak Mardijo yang kini menjadi tersangka ini, Pak? Enggak. Oknum itu, saya jelas. Itu yakin. Itu bukan anak kami. Oke. Dia yang memanfaatin kami. Ya, bagaimana Anda bisa yakin sementara mereka mengakui bahwa mereka adalah bagian dari kelompok XTC ini, Pak? Ya mungkin mereka itu ingin melepaskan nama dia punya organisasi. Mungkin pakai kesempatan dia istilahnya memakai geng yang sekarang ini dipandang masyarakat itu jelek. Begitu saya rasa. Dan saya yakin orang itu bukan XTC. Itu kalau oknum. di kelompok Dan Anda, saya tidak mengenal sama sekali itu orang. iya. Kalau di kelompok yang Anda tahu ini, Pak, sebetulnya bagaimana struktur organisasinya, Pak? Betul, kami terdata dari Kepulauan Riau yang udah masuk kota Batam, Tanjung Pinang. Mereka ada ketua dari kepengurusan anggota-anggotanya kami. Mereka udah masuk ke pusat, ke kota Bandung. Nah, saya berusaha untuk dengar di Kepulauan itu ada XTC katanya seperti itu. Saya pengen sekali ke sana, tapi mereka nol. Saya minta alamat mereka, saya minta ingin bertemu sama mereka. Mereka tidak mau ketemu saya. Artinya Apa maksud mereka? Mas Dadan, artinya ketika Anda bilang mereka no itu artinya Mas Dadan sendiri dari XTC Bandung sudah sempat berkomunikasi, mencoba berkomunikasi dengan mereka? Iya, saya mencoba. Di Kepulauan Riau malahan abang-abang saya juga
kemarin udah berangkat ke tempat itu. Dia ingin memastikan apakah benar, gitu kan. Saya udah berusaha, gitu, untuk istilahnya bertemu sama orang-orang itu. Ternyata mereka nol dan tidak memberikan identitas mereka. Dia nggak mau ketemu saya. Oke. Mas Dadan, dari keterangan polisi bahwa Pak Mardijo ini dulunya merupakan anggota STC di Bandung. Anda mengetahui informasi seperti itu? Saya mendengar masalah itu, tapi saya tidak kenal yang namanya orang itu. Kelewang-kelewang apalah itu, udah tua bangka gitu, diam aja di rumah. Ngapain? Yang terorganisasi di klub motor saya, yang namanya ketua itu di bawah umur 25 tahun itu ketua. Yang udah berumur 50 tahun itu, dia itu jadi abang saya, jadi bapak saya. Dan sekalian yang saya jadi bapak saya atau jadi abang saya tahu orang-orangnya, saya kenal sekali. Dan saya tidak merasa orang itu ada. Saya tanya sama abang-abang saya, sama kakak-kakak saya, mereka nggak kenal. Baik, ya. Mas Dadan, kita masih akan melanjutkan dialog ini.